Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Utami. Pagi ini pada pembelajaran daring kita akan belajar tema ya. Sudah siap untuk belajar pagi ini? Iya, mari kita awali pembelajaran pagi ini dengan berdoa. Kita membaca basmalah bersama-sama anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, kalian menyiapkan buku tulis dan buku paket tema 4 ya. Anak-anak simak video ini dari awal hingga akhir ya. Nanti di akhir pembelajaran akan ada tugas untuk anak-anak ya. Mari kita awali pembelajaran ini dengan penuh semangat. Ya, kita belajar hari ini tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 3 dan 4. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar apa saja? 1. Mengenal dinamika lagu membuang sampah. Yang kedua, ciri-ciri rumah bersih dan tidak bersih. Yang ketiga, mengetahui bangun datar beserta sisinya, sudut dan titik sudutnya ya. Oke anak-anak, pada pembelajaran 3 kita akan belajar dinamika lagu pada lagu membuang sampah ya. Ini adalah pelajaran SBDP KD 3.2 anak-anak ya. Oke, nyanyikan lagu membuang sampah ya dengan tekanan yang benar anak-anak ya. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Perhatikan tanda dinamikanya. Ya anak-anak, perhatikan ini adalah tanda dinamika. Jika ada tanda dinamika seperti ini, garis lurus, berarti dinyanyikan keras anak-anak. Kemudian kalau tanda bergelombang seperti ini, berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Ya, masih ingat ya lagu membuang sampah? Ya, lagu ini diciptakan oleh siapa anak-anak? Ate Mahmud ya. Nih, coba Bu Utami ulangi lagi. Lagunya membuang sampah itu bagaimana? Nah, kita menyanyikan dengan tekanan dinamika yang benar anak-anak ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Ya, anak-anak, lagu ini agak sedikit berbeda. Nah, di sini sapu dan bersihkan, buang di tempatnya sama ya, taruh dan buang. Nah, anak-anak bisa menyanyikan lagu nanti dengan syair yang ini anak-anak ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, seperti ini. Kalian bisa melihat pada contoh syair lagu membuang sampah yang ada di buku paket tema ya. Sama anak-anak ya, buang atau taruh itu sama. Nadanya juga sama. Nah, ini kan ada sedikit perubahan ya. Jadi nanti kalian melihatnya pada buku paket tema 4 untuk lagu membuang sampah. Tetapi untuk nadanya sama anak-anak ya, seperti yang Bu Utami contohkan. Nah, bisa anak-anak ya? Pasti bisa. Nah, kita lanjutkan lagi. Tekanan kuat dan lemah lagu. Pada lagu terdapat dinamika.
Dinamika berhubungan dengan tekanan kuat dan lemah saat menyanyikan lagu. Saat diberi tekanan kuat, lagu dinyanyikan dengan kuat. Saat diberi tekanan lembut, lagu dinyanyikan dengan lembut. Dengan adanya dinamika, lagu menjadi semakin enak didengar. Ya, anak-anak. Nah, sekarang kita belajar ke bahasa Indonesia KD 3.4. Nah, di sini kita akan belajar mengenai percakapan. Nah, di sini percakapannya adalah intinya tentang rumah bersih dan kotor. Mari kita belajar membaca bersama anak-anak ya. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Kemudian menjawab, manusia selalu membuang sampah ke sini. Lanjut lagi, jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Ya, anak-anak. Jadi kita itu penting sekali membudayakan hidup bersih dan sehat agar kita terhindar dari penyakit, anak-anak ya. Jika kita melihat ada sampah yang berserakan, maka kita harus segera membersihkannya dan membuang sampah itu ke tempatnya agar rumah kita terlihat indah, tidak kotor dan bau ya. Kalau rumah kotor itu akan menjadi sarang penyakit, anak-anak, banyak kumannya ya, harus dibersihkan. Bu Tami berharap di rumah anak-anak juga selalu menjaga kebersihan ya, agar anak-anak selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah anak-anak, masih ke dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, KD 3.4. Ini adalah ciri rumah yang bersih anak-anak. Nah, yang A, tidak ada sampah berserakan. B, debu-debu selalu dibersihkan. C, peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. D, rumah dicat dengan warna yang menarik. Nah, ini anak-anak adalah ciri rumah yang bersih. Kemudian ada ciri rumah yang tidak bersih, anak-anak. Nah, yang A, ada sampah berserakan dan bau. B, debu-debu tidak dibersihkan. C, peralatan rumah tangga tidak tersusun rapi. D, cat dinding pudar. Ini adalah contoh rumah yang tidak bersih. Nah, Bu Tami berharap anak-anak semuanya rumahnya bersih ya, anak-anak. Semuanya tersusun rapi, peralatan rumah tangga. Rumahnya semuanya tidak ada bau yang tidak sedap ya. Cat dinding warna menarik, semuanya rapi, terlihat nyaman, indah dan sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita anak-anak ya, jika rumah kita bersih. Ya. Oke, sekarang ada bacaan, kita baca bersama anak-anak. Hindari rumah yang tidak bersih. Nah, kita baca bersama ya. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Coba anak-anak, apa isi teks yang telah kamu baca? Ya. Nah, dari teks yang kita baca ini adalah kita harus menghindari rumah yang tidak bersih anak-anak ya. Rumah yang tidak bersih itu adalah banyak kumannya, menjadi penyebab datangnya penyakit. Jika kita sakit, maka berbagai kegiatan kita akan terganggu, badan akan terasa lemah dan lesu, nafsu makan pun berkurang ya. Kemudian apa saja akibat rumah yang tidak bersih? Iya, pintar sekali. Rumah yang tidak bersih itu akibatnya, nah contohnya sampah yang dibuang sembarangan dan tidak diolah, sampah yang menumpuk kemudian menjadi bau. Nah, inilah yang menjadi sarang penyakit anak-anak ya. Nah, sekarang dari bacaan teks tadi, kita akan menemukan kosakata yang berhubungan dengan rumah kotor anak-anak. Di sini Bu Utami sudah memberikan contoh kosakatanya dan makna kosakata itu apa. Ya, yang pertama,
Kotor. Kotor itu adalah makna kosakatanya tidak bersih atau terkena noda. Yang kedua, sampah. Maknanya dan makna kosakatanya barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Yang ketiga, kuman. Makna kosakatanya binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bau. Makna kosakatanya sesuatu kurang sedap ditangkap oleh indera pencium. Nah, ini ya anak-anak ya. Makna kosakata dari kosakata yang telah kita temukan dari bacaan tadi. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ya. Sekarang kita belajar matematika anak-anak ya. KD 3.9 tentang ruas garis atau sisi bangun datar. Nah, di sini ada contoh bangun datar anak-anak ya, ada persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, layang-layang, dan lain-lain anak-anak ya. Nanti kita akan belajar mengenal sisi pada bangun datar ini dan belajar mengenal sisi, sudut, dan titik sudutnya ya. Ya anak-anak, nah di sini kemarin kita sudah belajar ya, serbet, keset maksudnya Bu Utami ya, keset ini. Berapa ruas garisnya anak-anak kemarin? Iya 4. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Selanjutnya ada serbet. Nah, serbet memiliki ruas garis 4 juga sama anak-anak ya. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian ada segitiga memiliki ruas garis berapa anak-anak? 3 ya. Ini 1, 2, 3 ya. Kemudian ini bangun datar apa anak-anak? Iya, ini adalah bangun datar layang-layang. Nah, layang-layang itu memiliki ruas garis berapa anak-anak? Iya, 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi, ruas garis pada layang-layang itu ada 4. Ya, kita mengenal berbagai ruas garis atau sisi pada bangun datar anak-anak ya. Nah, di sini ada persegi panjang. Jumlah ruas garisnya atau sisi 4 anak-anak ya. Kemudian persegi, jumlah ruas garis atau sisinya 4 juga. Kalau lingkaran, jumlah ruas garis atau sisinya 1 anak-anak ya. Ini hanya 1 ya, membentuk lingkaran. Kemudian segitiga, iya, jumlah ruas garis atau sisinya 3 anak-anak. Kemudian trapesium, jumlah ruas garis atau sisinya 4. Dan jajar genjang, jumlah ruas garis atau sisinya ada 4 juga. Selanjutnya, ya ini adalah belah ketupat anak-anak ya. Jumlah ruas garis atau sisinya ada 4. Kemudian layang-layang. Tadi sudah kita bahas bersama, jumlah ruas garis atau sisinya ada 4. Iya, pintar sekali anak-anak. Sekarang kita pada pembelajaran 4. Ya, di sini ada bacaan anak-anak. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Ya, kita baca bersama anak-anak. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Apa isi teks di atas anak-anak? Iya, kita itu harus menjaga halaman rumah agar tetap bersih dan tidak kumuh. Nah, jika terlihat kumuh harus dibersihkan anak-anak ya. Nah, bagaimana pendapatmu terhadap isi teks ini? Iya, sangat setuju. Nah, jika halaman rumah kita itu tampak kumuh dan gersang, ya harus kita bersihkan. Sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, didaur ulang, bisa dijadikan pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga harus tersusun rapi agar halaman rumah kita terlihat rapi dan asri ya. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak kita belajar pada matematika ya sekarang.
Gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar itu memiliki sisi, sudut, dan titik sudut anak-anak ya. Perhatikan potongan kertas seperti ini. Ini adalah potongan kertas pada kemasan. Ya anak-anak, Bu Utami ulangi lagi ya. Sekarang kita belajar matematika KD 3.9. Perhatikan gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Ya anak-anak, perhatikan di sini ada potongan kertas ya dari kemasan makanan tadi. Nah, ini adalah bangun apa? Ya, bangun datar apa anak-anak? Ya, ini bisa kita sebutkan bangun datar trapesium ya. Yang di depan tadi kita sudah belajar beberapa jenis bangun datar ya anak-anak. Nah, sekarang kita belajar untuk mengenal sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, ini perhatikan anak-anak. Di sini sisinya yang sebelah mana? Ini anak-anak ya. Dan sudutnya yang ini, kemudian titik sudutnya yang ini ya. Jangan sampai sama menyebutnya ya, ini berbeda ya. Nih, kalau sisinya yang ini, kemudian sudutnya ini anak-anak, dan titik sudutnya yang sebelah ini ya. Pasti bisa anak-anak, sangat mudah sekali ya. Nah, di sini ya ada bangun persegi panjang ya. Tadi, mohon maaf, yang potongan kertas tadi bangun datarnya jajar genjang anak-anak ya, bukan trapesium ya. Bu Utami ulangi lagi, jajar genjang ini ya. Nah, kalau persegi panjang berarti memiliki sisi berapa anak-anak? Iya 4, kemudian sudutnya ada 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Kalau titik sudutnya ada 4 anak-anak. 1, 2, 3, 4 ya. Bu Utami ulangi dari depan. Ini ya, tadi potongan kertas ini adalah berbentuk jajar genjang anak-anak ya. Ya, kemudian ini potongan kertas tadi dari kemasan makanan, bentuknya bangun datar jajar genjang. Bu Utami ulangi lagi, jajar genjang ya. Dan memiliki sisi berapa anak-anak? 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian banyak sudutnya ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Kemudian titik sudutnya ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Ya anak-anak, sangat mudah sekali anak-anak ya. Ya, alhamdulillah anak-anak kita sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sekarang kita mengerjakan tugas pada pembelajaran 3 dan 4 ya sayang. Yang pertama kalian mengerjakan halaman 22 sampai 23 dan halaman 25. Ayo berlatih ya. Ini adalah muatan bahasa Indonesia. Kemudian kerjakan halaman 27, 34 sampai 33 sampai 34. Ayo berlatih pada muatan matematika. Kemudian kalian mempraktikkan menyanyikan lagu membuang sampah pada halaman 20. Ini adalah praktek untuk SBDP ya. Nanti kalian kirimkan dalam bentuk video ya. Dengan durasi tidak perlu lama anak-anak. Yang penting kalian sudah mampu untuk menyanyikan ya. Dan hafal ya. Anak-anak, jika semua sudah selesai, difoto dan kirimkan melalui WA Bu Utami dalam bentuk foto kolase ya anak-anak ya. Agar lebih mudah. Dan kemudian maksimal penyelesaiannya sampai hari Rabu pada tanggal 4 November 2020. Nah, sekian yang dapat Bu Utami sampaikan. Jangan lupa menulis daftar hadir pada kolom komentar anak-anak ya. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi pada pembelajaran daring berikutnya. Tetap semangat belajar, beribadah, patuh dan taat kepada orang tua, dan jaga kesehatan anak-anak ya. Terima kasih. Sekian dulu dari Bu Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.